Halo, kembali lagi dengan saya Halimah Cahyani Putri, peserta Latsar CPNS Kabupaten Kaur, Angkatan 6, Kelompok 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan coba menguraikan nilai dasar anti korupsi apa saja yang dapat diimplementasikan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi saya sebagai seorang penerjemah di lingkungan Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Kaur. Setelahnya, saya juga akan memberikan rangkuman atau simpulan mengenai materi anti korupsi. Sebagai seorang penerjemah sendiri, tugas dan fungsi saya yaitu melakukan kegiatan penerjemahan bahasa, baik itu secara tulis maupun secara lisan, dari bahasa sumber ke bahasa target. Dan tidak lupa untuk membuat laporan rencana kegiatan terjemahan dan juga laporan hasil penerjemahan tersebut. Lalu, nilai anti korupsi seperti apa yang tercermin di dalam tugas dan fungsi saya sebagai seorang penerjemah? Yang pertama yaitu nilai kejujuran, di mana saya harus menjaga originalitas naskah penerjemahan yang saya buat, bahwa naskah adalah hasil kerja saya sendiri dan bukan hasil kerja orang lain. Lalu nilai kedua yaitu disiplin. Disiplin dalam waktu pengerjaan, tidak terlambat dari waktu tenggat yang diberikan, dan juga disiplin dalam mematuhi kaidah-kaidah peraturan dalam berbahasa yang tercermin nantinya dalam hasil penerjemahan yang saya buat. Dan yang ketiga dan yang paling utama yaitu rasa tanggung jawab dan kerja keras, di mana saya memiliki kesadaran untuk menuntaskan setiap permintaan teks penerjemahan yang diharapkan. Sebelum memahami lebih lanjut mengenai anti korupsi, kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa itu bentuk tindakan korupsi. Nah, pengertian korupsi sendiri terbagi menjadi dua. Menurut KBI Karangan Purwadirman, korupsi sendiri diartikan sebagai perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan lain sebagainya. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia secara umum, korupsi sendiri diartikan sebagai penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Pada dasarnya, sebab manusia terdorong untuk melakukan korupsi terbagi menjadi dua faktor, yaitu faktor individu dan faktor lingkungan. Faktor individu sendiri terdiri dari sifat manusia yaitu sifat tamak, moral yang lemah dalam menghadapi godaan. Seseorang yang moralnya lemah tidak kuat cenderung mudah untuk tergoda melakukan korupsi. Dan yang ketiga yaitu perilaku konsumtif. Perilaku konsumtif ini menjadi masalah besar apabila tidak diimbangi dengan pendapatan yang memadai. Lalu selanjutnya ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan sendiri yang pertama terdiri dari aspek sikap masyarakat terhadap korupsi. Misalnya, masyarakat menghargai seseorang karena kekayaan yang dimilikinya, dibarengi dengan sikap yang tidak kritis dari mana kekayaan itu didapat. Lalu yang kedua, aspek ekonomi. Aspek ekonomi ini berorientasi pada pendapatan yang tidak mencukupi kebutuhan seseorang, sehingga mendorong orang tersebut untuk melakukan korupsi. Yang ketiga, aspek politis, di mana instabilitas politik, kepentingan politik meraih untuk mempertahankan kekuasaan menjadi potensi untuk menyebabnya lahirnya tindak korupsi. Lalu yang keempat, aspek organisasi. Salah satunya adalah sikap keteladanan dari seorang pemimpin. Korupsi tidak akan terjadi jika kepemimpinan seorang pemimpin berada pada jalur yang benar. Lalu, tindakan seperti apa yang termasuk dalam jenis tindak pidana korupsi? Jenis tindak pidana korupsi sendiri secara lengkap telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan di dalam amandemennya di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang mengatur tentang 7 jenis tindak pidana korupsi yang terdiri dari 1. Tindakan melawan hukum untuk memperkaya diri, orang, atau badan yang jelas akan merugikan keuangan negara. 2. Menyalahgunakan kewenangan dalam jabatannya. Ketiga, penyuapan. Keempat, penggelapan dalam jabatan. Kelima, pemerasan dalam jabatan. Keenam, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan pemborongan. Dan ketujuh, gratifikasi.
Sedangkan S.H. Alata sendiri dalam bukunya yang berjudul Korupsi telah menjelaskan mengenai korupsi yang ditinjau dari segi tipologinya, yaitu pertama, korupsi transaktif, yaitu adanya suatu kesepakatan timbal balik antara pihak pemberi dan pihak penerima demi keuntungan kedua belah pihak. Lalu yang kedua, korupsi yang memeras, di mana pihak pemberi dipaksa untuk menyuap guna mencegah kerugian yang sedang mengancam dirinya. Yang ketiga, korupsi invasif, yaitu pemberian barang atau jasa tanpa ada ikatan langsung dengan keuntungan tertentu. Yang keempat, korupsi perkerabatan atau yang biasa disebut dengan nepotisme, yaitu penunjukan yang tidak sah terhadap teman atau sanak saudara untuk memegang jabatan tertentu. Yang kelima, korupsi defensif, yaitu perilaku korban korupsi dengan pemerasan. Yang keenam, korupsi dukungan. Nah, korupsi jenis ini tidak langsung berhubungan dengan uang atau imbalan. Untuk menanamkan budaya anti korupsi sendiri, masyarakat perlu sadar betapa besar dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi. Di antara lain, dalam bidang ekonomi, korupsi dapat membuat penurunan pada produktivitas. Selanjutnya, menurunnya pendapatan negara dari pajak, meningkatkan hutang negara, menurunnya pertumbuhan ekonomi dan investasi, rendahnya kualitas barang dan jasa yang dihasilkan, ketimpangan pendapatan, meningkatnya kemiskinan. Lalu, di bidang pemerintahan, korupsi sendiri dapat berakibat pada etika sosial yang mati di bidang pemerintahan, birokrasi yang tidak efisien, serta hilangnya fungsi pemerintah. Sedangkan dalam bidang hukum, korupsi sendiri berakibat kepada peraturan perundang-undangan yang tidak efektif, serta hilangnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Untuk bidang politik sendiri, korupsi berakibat melahirkan pemimpin-pemimpin yang koruptor, ketidakpercayaan publik kepada demokrasi, dan kedaulatan rakyat yang hancur. Untuk mencegah tindak pidana korupsi sendiri, kita harus mulai membangun sikap anti korupsi. Sikap anti korupsi terdiri dari yang pertama, bersikap jujur dalam kehidupan sehari-hari, dan mengajak orang-orang di lingkungan sekitar untuk bersikap jujur menghindari perilaku korupsi. Lalu yang kedua, menghindari perilaku yang akan merugikan kepentingan orang banyak atau melanggar hak orang lain. Dari hal-hal kecil seperti tertib lalu lintas, kebiasaan mengantri dan tidak buang sampah sembarangan. Yang ketiga yaitu dengan menghindari konflik kepentingan dalam hubungan kerja, hubungan bisnis, maupun hubungan bertetangga. Lalu yang keempat, melapor pada penegak hukum apabila menjadi korban perbuatan korupsi. Contohnya, bila merasa telah diperas oleh petugas, menerima pemberian atau hadiah dari orang yang tidak dikenal dan diduga memiliki konflik kepentingan. Dalam menciptakan tindakan anti korupsi, seorang individu harus dapat mengimplementasikan nilai dasar anti korupsi di dalam dirinya, yaitu yang pertama nilai kejujuran. Kejujuran itu berarti sebuah tindakan maupun ucapan yang lurus, tidak berbohong, dan tidak curang. Lalu, yang kedua, kepedulian. Kepedulian merupakan tindakan mengindahkan, memperhatikan, dan menghiraukan, yaitu rasa kepedulian dapat dilakukan terhadap lingkungan sekitar dan berbagai hal yang berkembang di dalamnya. Yang ketiga, kemandirian. Mandiri sendiri berarti tidak bergantung kepada orang lain dalam berbagai hal, misalnya dalam hal pekerjaan. Yang keempat, kedisiplinan. Disiplin merupakan suatu ketaatan atau kepatuhan terhadap suatu peraturan. Yang kelima, tanggung jawab. Tanggung jawab merupakan keadaan wajib menanggung segala sesuatu, yaitu salah satunya adalah tanggung jawab dalam bekerja. Yang keenam, kerja keras. Kerja keras sendiri didasari dengan adanya kemauan. Di dalam kemauan sendiri adanya terkandung tekad, ketekunan, daya tahan, daya kerja, pendirian, keberanian, ketabahan, keteguhan, dan pantang mundur dalam melakukan pekerjaan. Lalu yang ketujuh, kesederhanaan. Kesederhanaan merupakan gaya hidup yang sangat penting bagi interaksi dengan masyarakat sekitar. Lalu yang kedelapan, keberanian. Keberanian dapat diwujudkan dalam bentuk berani mengatakan dan membela kebenaran, berani mengakui kesalahan, dan berani bertanggung jawab. Yang kesembilan yaitu keadilan. Adil merupakan sama berat, tidak berat sebelah, dan tidak memihak. Itulah tadi 9 dasar nilai anti korupsi yang harus diterapkan di dalam diri setiap individu untuk menciptakan lingkungan anti korupsi.